Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahyuni dari kelas 1A Akademi Keperawatan Kerisusada. Di sini saya akan menjelaskan tentang bayi tabung dalam pandangan agama Islam. Yang pertama, pengertian bayi tabung. Bayi tabung adalah bayi hasil dari pertemuan antara sel telur dan sperma yang dilakukan dalam sebuah tabung yang dipersiapkan sedemikian rupa di laboratorium. Perbedaan bayi tabung dan inseminasi buatan. Pada bayi tabung, pembuahan dilakukan di laboratorium, sedangkan pada inseminasi buatan, pembuahan terjadi di dalam tubuh ibu. Proses bayi tabung yang pertama merangsang tubuh wanita dengan suntik hormon untuk memproduksi beberapa sel telur sekaligus. Yang kedua, pengujian melalui tes darah atau ultrasound untuk menentukan kesiapan pengambilan sel telur. Sebelumnya, pihak wanita juga akan diberikan suntikan yang akan membantu mematangkan sel telur yang berkembang dan memulai proses ovulasi. Yang ketiga, selama prosedur pengambilan sel telur, dokter akan mencari folikel dalam rahim dengan menggunakan bantuan USG. Sel telur kemudian akan diambil dengan menggunakan jarum khusus yang memiliki rongga. Prosedur ini berlangsung sekitar 30 menit hingga 1 jam. Sebagian wanita diberikan obat pereda nyeri sebelum dilakukan prosedur tersebut. Namun bisa juga diberikan obat penenang ringan hingga dibius total. Yang keempat, sel telur segera dipertemukan dengan sperma pasangan yang harus diambil pada hari yang sama, kemudian disimpan di dalam klinik untuk memastikan perkembangannya maksimal. Yang kelima, setelah embrio hasil pembuahan sel telur dan sperma tersebut dianggap cukup matang, maka embrio akan dimasukkan ke dalam rahim. Dokter akan memasukkan semacam tabung penyulur yang disebut kateter ke dalam vagina hingga sampai ke dalam rahim. Untuk memperbesar kemungkinan hamil, 3 embrio umumnya ditransfer sekaligus. Yang terakhir, 2 minggu setelah transfer embrio, maka pihak wanita akan diminta untuk melakukan tes kehamilan. Hukum bayi tabung dan inseminasi buatan dalam agama Islam. Yang pertama, Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Yang kedua, Al-Quran Surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan atau keistimewaan, sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenaan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri dan juga menghormati martabat sesama manusia. Sebaliknya, inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya merendahkan harkat manusia atau human dignity, sejajar dengan hewan yang diinseminasi. Ketiga, hadis Nabi. Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan air maninya atau sperma pada tanaman orang lain, vagina orang lain. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Tirmizi, dan hadis ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yang pertama dalam fatwanya menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, hukumnya mubah atau boleh, sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Yang kedua, para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain, itu hukumnya haram. Yang ketiga, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia, hukumnya haram. Sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan.
Yang keempat, bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami istri yang sah, hukumnya haram. Alasannya statusnya sama dengan hubungan kelamin antara lawan jenis di luar pernikahan yang sah alias zina. Resiko bayi tabung. Yang pertama, tekanan darah tinggi. Yang kedua, preeklamsia. Yang ketiga, retardasi pertumbuhan. Yang keempat, perdarahan. Yang kelima, tingkat kelahiran prematur.